Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada video kali ini Fast Movie akan melanjutkan part keempat dari series Better Call Saul. Di episode sebelumnya, diketahui apabila Jimmy selalu mendapatkan pengawasan ketat dari para karyawan di NM. Pengawasan ini sebenarnya dilakukan untuk memantau aktivitas Jimmy dan menjaganya agar tetap sejalan dengan kebijakan perusahaan. Sementara untuk pihak Mike sendiri, sepertinya masalahnya dengan keluarga Salamanca akan berbuntut lebih panjang. Akankah Mike diteror oleh para anggota kartel? Untuk tahu jawabannya, kita mending langsung aja masuk ke alur filmnya. I'm a lawyer, not a criminal. Better call Saul. Setelah percakapannya kemarin bersama Chuck, Kim kini sudah ditempatkan kembali kepada posisinya. Ia pun kini dipercaya kembali untuk mengawal kasus Mesa Verde dan juga kasus-kasus lain. Untuk perkembangan kasus Sandpaper sendiri, Kim ternyata terus mendapatkan perlawanan yang cukup sengit. Dalam beberapa gugatan yang dilayangkan, Sandpaper berhasil menangguhkannya sehingga persidangan akan terus berlanjut dalam kurun waktu yang lama. Rich yang kebetulan menyimak kinerja Kim saat persidangan tadi, ternyata cukup dikagumkan dengan pembelaan yang ia lakukan. Rich kemudian mengajaknya untuk makan siang bersama di salah satu restoran mewah. Isi perbincangan itu sebenarnya ditujukan untuk mengajak Kim bergabung ke dalam firmanya. Selama ini Rich ternyata telah memperhatikan Kim sejak lama. Baik itu dari segi prestasi maupun rumor ketidakbahagiaannya selama Kim bekerja di firma HHM. Rich akan senang seandainya Kim mau mempertimbangkan lagi penawarannya ini. Sementara untuk Jimmy sendiri, ia sepertinya merasakan kejenuhan akut karena bekerja di firma DNM. Ia sama sekali tak mendapatkan kebahagiaan karena di kantor ini, Jimmy selalu diatur-atur dan ia seperti tidak bisa berkreasi sendiri. Walaupun Jimmy sudah dibalut dengan kemewahan dan kecukupan hidup yang sangat enak, ada bagian dari Jimmy yang merasa tidak cocok dan tidak masuk dengan kehidupan kantornya. Demi mengenang kebahagiaan di pekerjaan sebelumnya, Jimmy bahkan sampai memilih kantor bututnya untuk ia tinggali selama 1 malam. Hingga di keesokan harinya, Jimmy mendapatkan kabar dari Kim kalau ia mendapatkan tawaran pekerjaan dari firma Swicket & Coakley. Dengan tawaran dari perusahaan sebesar itu, tentu saja Jimmy turut bahagia mendengarnya. Apalagi jika Kim menerima tawaran itu, akan membuatnya bisa terbebas dari cengkeraman Howard. Ketika Kim kembali mengingat di masa saat Jimmy keluar dari pekerjaannya sebagai pengacara, ia terus merasa bersalah karena telah menghalanginya untuk menjadi dirinya sendiri. Mendengar ucapan itu dari mulut Kim, tentu saja Jimmy berpura-pura kalau ia mengambil pekerjaan di kantor DNM karena itu sebuah keputusan yang tepat baginya saat itu. Lagi pula ia mendapatkan gaji stabil di setiap bulannya dan mendapatkan berbagai fasilitas mewah yang selama ini ia harapkan. Tentu saja ucapan Jimmy barusan hanyalah omong kosong belaka. Sebenarnya ia sama sekali tak mendapatkan kebahagiaan karena di kantor itu Jimmy selalu diatur-atur dan seperti tak boleh menjadi dirinya sendiri. Sementara di sisi lain, Mike ini didatangi oleh anak buah Hector. Kedatangannya adalah untuk menunggu jawaban atas apa yang Hector tawarkan kemarin. Mike pun dengan tegas menyatakan kalau ia menolak untuk menerima suap. Sehingga pria itu pun pergi untuk lekas mengirimkan jawaban itu kepada Hector. Menyadari akan adanya serangan atas penolakan tadi, Mike sengaja memasang kaset di depan rumahnya, yang mana nanti kita akan tahu kalau kaset ini bukanlah kaset welcome biasa. Hingga di malam hari ketika Mike baru pulang dari pekerjaannya, sebelum masuk ke dalam, ia sengaja mengecek alas kaset di depan rumahnya, yang mana alas itu memperlihatkan adanya 4 jejak kaki. Tentu saja Mike langsung siaga, karena ia yakin di dalam rumahnya telah disabotase oleh seseorang yang tak ia kenal. Hingga ketika ia merasa ada yang janggal di dalam suatu kamar, Mike sengaja menghidupkan telepon untuk memancingnya. Dan akhirnya Mike tentu lekas mengambil senjata mereka dan segera mengusir 2 pria tadi keluar dari rumahnya. Ternyata teror tak hanya berhenti di situ. Di salah satu apartemen cucunya, 2 keluarga Salamanca yakni Marco dan Lionel Salamanca terpantau tengah melakukan intimidasi dari atap gedung.
Yang mana teror itu akhirnya menuntut Mike untuk kembali berbicara dengan Hector yang kedua kalinya. Mereka melakukan pertemuan di salah satu restoran milik Hector. Tujuan pertemuan ini tak lain untuk membicarakan perihal kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana Hector ingin Tuco bebas, dan di satu sisi Mike ingin teror yang Hector lakukan segera berakhir. Setelah diskusi yang cukup alot antara kedua belah pihak, Mike akhirnya bersepakat untuk mengurangi masa tahanan Tuco, dengan ganjaran Hector harus membayarnya sebesar 50.000 US dollar. Mike kemudian meminta Jimmy untuk segera membuat laporan kepada jaksa wilayah. Laporan itu tak lain adalah perubahan atas pernyataan Mike terhadap kasus yang menimpa Tuco Salamanca, di mana ia sengaja merubah pernyataan kalau senjata yang ditemukan di TKP bukanlah milik Salamanca. Jaksa penuntut tentu saja mempertanyakan pemilik asli senjata itu. Hanya saja dengan mulut Jimmy yang sangat licin, ia berhasil meyakinkan kalau senjata itu bukan milik Tuco maupun milik kliennya. Ketika tugasnya selesai, Jimmy mendapatkan telepon dari Kim bahwa hari ini ia akan melakukan wawancara bersama founder perusahaan Swickert & Cokley. Dari sini Jimmy tentu cukup yakin kalau Kim pastinya akan segera hengkang dari perusahaan HHM. Sehingga kini Jimmy merasa kehilangan alasan untuk tetap bekerja di kantor DNM. Karena seperti yang kita tahu, kalau alasan Jimmy bekerja di perusahaan ini hanyalah supaya ia memiliki waktu lebih banyak bersama Kim. Jimmy pun lekas meminta asistennya untuk segera membuat surat pengunduran dirinya. Hanya saja ketika asistennya mengungkapkan kalau Jimmy resign hari ini, ia harus membayar penalti dan kehilangan bonus atas kasus yang ia jalankan. Mendengar ucapan itu, tentu saja Jimmy lekas menunda resignnya. Ia kemudian kembali membaca surat kerjasama yang pernah ia tanda tangani dan memikirkan cara supaya ia bisa tetap resign, namun tanpa membayar denda penalti dan mendapatkan bonus uangnya. Jadi apabila Jimmy mengundurkan diri ataupun dipecat karena melakukan kesalahan, maka Jimmy tak akan bisa mencairkan bonus dari perusahaan. Namun apabila ia dipecat tanpa suatu alasan yang jelas dari perusahaan, barulah Jimmy dapat mencairkan bonusnya. Sehingga kini Jimmy berusaha untuk menciptakan suasana tidak menyenangkan di dalam kantor. Jimmy memulainya dengan menggunakan uniform dengan warna mencolok di saat melakukan pertemuan dengan klien. Jimmy terus menggunakan setelannya itu sembari membuat kekacauan kantor. Mulai dari membuat kebisingan ketika di jam sibuk, membuat gaduh seisi kantor gara-gara Jimmy nggak nyiram klosetnya, dan masih banyak lagi. Perbuatan Jimmy ini pun akhirnya membuat Cliff tersadar kalau Jimmy ini pasti hanya ingin cari perhatian supaya ia lekas memecatnya. Sehingga Cliff langsung memanggil Jimmy untuk segera ke ruangannya. Di mana di sana Cliff mampu menafsirkan semua kegilaan Jimmy akhir-akhir ini dengan sangat tepat. Ia tahu kalau perilaku Jimmy akhir-akhir ini hanyalah keinginannya untuk keluar dan mendapatkan bonusnya. Cliff yang pada saat itu memang sudah muak dengan Jimmy, akhirnya memenuhi keinginannya, di mana ia memecat Jimmy namun akan tetap memberikan bonus seperti yang ia inginkan. Dengan keluarnya Jimmy di perusahaan DNM, serta Kim yang juga ingin segera hengkang dari perusahaannya, ia merasa kalau inilah saatnya mereka berkolaborasi untuk membangun perusahaan sendiri. Dengan dedikasinya serta jam terbang Kim di dunia hukum, Jimmy optimis bisa membangun masa depan lebih cerah dengan cara menjadi bos untuk diri kita sendiri. Jimmy pun menawarkan konsep perusahaan yang ia beri nama Wexler & Mikil. Meski Kim tahu kalau Jimmy merupakan pengacara yang hebat, tentu saja perlu pertimbangan yang lebih matang untuk bekerja bersamanya. Apalagi Kim ini sangat memahami bagaimana karakter Jimmy yang sesungguhnya. Ia pun kembali mempertanyakan, jika seandainya mereka jadi untuk bekerja sama, akankah Jimmy menjadi pengacara lurus sesuai aturan, atau pengacara yang dipenuhi trik serta tipu muslihat? Untuk pertama kalinya Jimmy menjawab pertanyaan ini sesuai dengan isi hatinya. Menurutnya segala cara benar sudah pernah ia terapkan, terutama sejak ia tinggal bersama kakaknya. Namun cara benar itu ternyata tak merubah keadaannya ke arah yang lebih baik. Sehingga Jimmy menjawab kalau dia akan menjadi dirinya sendiri, yakni pengacara yang dipenuhi oleh trik serta tipu muslihat. Respon Kim terhadap pernyataan Jimmy barusan adalah dengan kembali mempertanyakan sebenarnya sepenting apakah dirinya hingga membuat Jimmy terus mengajaknya untuk bekerja sama. Dan Jimmy menjawab, I want you. You've got me. Just not as a law partner. Jimmy pun kembali mendapatkan penolakan untuk yang kedua kalinya. Penolakan itu tentu saja tak membuat Jimmy patah arang. Ia lekas menata kembali semua peralatan di kantor lamanya dan akan tetap melanjutkan karir solonya. Sementara kini Kim tengah melakukan tes wawancara bersama para founder firma Swickert & Cokley. Proses wawancara itu berjalan dengan lancar, di mana para founder terlihat cukup yakin dengan pengalaman kerja yang pernah Kim lakukan.
Rich pun mengatakan kalau hasil pengumumannya akan dikabarkan besok pagi. Kim pun segera menuju parkiran untuk segera pulang ke rumah. Namun sebelum itu, entah kenapa Kim kembali memikirkan tawaran kerjasama yang Jimmy lakukan kemarin. Ia lekas mengambil sampel kartu nama perusahaan yang Jimmy beri kemarin dan kemudian menyobeknya menjadi 2 bagian. Kim kemudian mendatangi kantor Jimmy untuk kembali membicarakan perihal kerjasamanya. Kim mengatakan kalau ia akan menolak tawaran dari perusahaan Swickert & Coakley dan berniat untuk membuka praktik hukum bersamanya. Hanya saja Kim menggarisbawahi kalau mereka nantinya akan bekerja secara pribadi, namun tetap menggunakan gedung yang sama. Hal ini dilakukan supaya Jimmy bisa tetap menjadi pengacara sesuai keinginannya, namun hubungan mereka bisa lebih dekat karena memiliki kantor bersama. Dengan jalan tengah ini tentu saja membuat Jimmy gembira. Ia pun akhirnya mengiyakan ajakan yang Kim lakukan. Dengan kesepakatan ini, di keesokan harinya Kim langsung memberikan surat pengunduran dirinya kepada Howard. Pengunduran ini tentu saja membuat Howard cukup terkejut, sekaligus bangga kepadanya. Ia tak menyangka kalau salah satu penerima beasiswa dari perusahaan kini memiliki keberanian untuk membangun firma sendiri. Howard lantas mengucapkan kalimat perpisahan dan mendoakan semoga karirnya di luar bisa lebih cemerlang dari sebelumnya. Setelah urusannya dengan HHM selesai, Kim mulai menghubungi kliennya dari Mesa Verde untuk bertemu. Dengan keluarnya Kim dari HHM, pertemuan itu dimaksudkan untuk mengajak mereka bergabung menjadi kliennya secara pribadi. Kim meyakinkan kalau Mesa Verde akan menjadi klien satu-satunya yang ia akan handle seorang diri. Kevin sebagai CEO pun memang belum memberikan jawaban secara resmi. Hanya saja dari gestur bicaranya, cukup meyakinkan kalau ia sangat yakin dengan layanan pribadi yang Kim tawarkan. Sementara di pihak HHM sendiri, sepertinya Howard mulai menyadari akan lepasnya Mesa Verde dari tangan mereka. Tentu saja Chuck meminta supaya Howard segera mengatur rapat kembali demi meyakinkan Kevin untuk tetap loyal kepada HHM. Rencana itu sebenarnya sudah Howard rencanakan. Siang nanti Howard berencana mengundang Kevin untuk mengadakan rapat basa-basi, sehingga ia meminta saran kepada Chuck terkait beberapa hal yang harus diucapkan ketika rapat itu berlangsung. Karena pertemuan ini cukup krusial bagi perusahaan, Chuck menekatkan dirinya untuk ikut dalam pertemuan itu. Ia bahkan sampai meminta Howard untuk tak usah mematikan listrik demi membuat kliennya nyaman sehingga menaruh kepercayaannya kembali kepada perusahaan. Singkat cerita, dimulailah rapat basa-basi itu di kantor HHM untuk meyakinkan klien besar seperti Mesa Verde ini jam terbang Chuck memang tak perlu diragukan lagi. Chuck mulai menjelaskan berbagai benefit yang jelas sangat menguntungkan bagi perusahaan perbankan, mulai dari riwayat kerjasama yang pernah HHM lakukan pada perusahaan sejenis dan beberapa relasi yang HHM miliki pada lembaga bank sentral Amerika. Kevin yang semula percaya dengan kinerja Kim bahkan sampai tergoyahkan gara-gara presentasi yang Chuck baru saja lakukan. Alhasil Mesa Verde kembali mempercayakan perusahaan perbankannya untuk jatuh ke tangan HHM. Kim yang semula merasa yakin telah mendapatkan Mesa Verde tentu saja sangat kecewa dengan keputusan akhir ini. Jimmy yang melihat kalau Kim mulai pesimis dengan karir solonya, tentu saja mulai menyemangatinya untuk tetap bangkit. Ia yakin kalau masih akan ada Mesa Verde lain datang menghampirinya. Tentu saja bukan Jimmy namanya kalau dia hanya berbicara. Di malam harinya Jimmy terlihat menyelinap ke rumah Chuck, di mana saat itu kondisi Chuck sangat kelelahan akibat rapat tadi siang. Tentu saja Jimmy memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan niat liciknya. Ia mulai masuk ke ruangan kerja Chuck untuk menyabotase dokumen Mesa Verde. Jimmy kemudian membawa beberapa berkas tadi ke salah satu fotokopi untuk merubah beberapa detail penting dalam berkas tadi. Dengan sedikit pemotongan dan pengelemanan yang sangat teliti, Jimmy berhasil menciptakan duplikat hampir sama dengan berkas aslinya. Tapi dengan satu perubahan, yakni mengganti alamat 1261 Rosella Drive menjadi 1216 Rosella Drive. Jimmy kemudian kembali ke rumah Chuck dan menaruh versi barunya ke dalam arsipnya. Hingga di hari ketika pihak Mesa Verde yang diwakili oleh Chuck mengajukan surat permohonan pembukaan cabang baru, Chuck belum menyadari kalau dia mengajukan berkas dengan alamat yang sudah dipalsukan. Ketika para staf mulai mengecek semua berkas permohonan, salah satu dari mereka menyadari adanya lampiran yang salah. Untuk memverifikasi kesalahan itu, staf mulai menanyakan alamat kantor cabang yang diusulkan, dan ternyata alamat pada berkas yang diajukan terdapat adanya perbedaan. Menanggapi kesalahan ini, Ketua Komisaris kemudian menangguhkan perizinan untuk pembukaan kantor cabang baru, setidaknya pada 6 minggu ke depan. Dengan penundaan selama ini, tentu saja sangat merugikan bagi pihak Mesa Verde. Dalam kasus ini mereka tentu saja mengkambing hitamkan HHM karena dianggap teledor saat menuliskan berkas tersebut.
Charles, I'm sorry. I'll see you in 6 weeks. That closes the matter for today. Kegagalan tadi bisa dibilang adalah kegagalan terburuk sepanjang karirnya. Sebuah kesalahan kecil yang mengorbankan waktu dan uang kliennya membuat reputasi Chuck sebagai pengacara ternodai. Tapi setelah ia berpikir kembali, Chuck menyadari kalau itu bukanlah sebuah kesalahan. Karena pengajuannya tak berjalan dengan lancar, pihak Mesa Verde kemudian menelpon Kim untuk kembali merekrutnya. Dari pihak Mesa Verde sendiri tak menjelaskan secara detail kenapa mereka memecat HHM. Hanya saja Jimmy yang mendengar berita itu dari Kim cuma bisa tertawa karena rencana untuk menjegal kakaknya berhasil ia lakukan. Jimmy dan Kim kemudian mendatangi rumah Chuck untuk mengambil semua arsip dari Mesa Verde. Saat pengambilan arsip itu, Chuck terlihat duduk di sebuah bangku dengan raut muka yang bisa kita tafsirkan tengah memendam amarah. Ketika Jimmy dan Kim mulai masuk ke dalam, sambil melirik ke arah Jimmy, Chuck mulai membahas sesuatu yang ia yakini sebagai kebenaran. Ia mulai menjelaskan semua kronologi atas kesalahan pada penulisan alamat berdasarkan interpretasinya. Meski ucapan Chuck ini masih berupa dugaan semata, namun dugaannya ini 100% akurat seperti apa yang memang terjadi. Tentu saja Jimmy panik, sehingga ia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Karena Jimmy tak ingin kalau perilakunya ini diketahui oleh Kim, yang juga berada di tempat yang sama. Usaha Jimmy ini ternyata tak bisa berbuat banyak. Chuck terus menuduh Jimmy telah melakukan tindakan pemalsuan yang mengakibatnya kehilangan klien besar. Begitu perdebatan antara dua kakak beradik ini mulai tak terkontrol, Kim mulai memecah keributan itu dengan meminta barang bukti supaya tuduhannya tadi bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja Chuck belum bisa memberikannya karena tuduhannya tadi hanya berdasarkan pada opini pribadinya. Karena sama-sama berprofesi sebagai praktisi hukum, tentu saja Kim sangat menyayangkan sikap main hakim sendiri yang Chuck lakukan kepada adiknya. Kim kemudian mematahkan tuduhan yang tak berdasar itu sebagai bentuk kekesalan karena fakta kalau Mesa Verde lebih memilih dirinya. I did not make a mistake. Meski terlihat kalau di sini Kim sangat membela Jimmy, namun ketika mereka masuk ke dalam mobil, Kim terlihat beberapa kali memukul Jimmy. Dari sini cukup membuktikan kalau Kim ini sebenarnya percaya dengan apa yang Chuck katakan tadi. Sementara di sisi lain, Mike ini ternyata menyimpan dendam atas apa yang Hector lakukan kepadanya. Diam-diam ia mulai menyelidiki staf gerik-gerik Hector maupun bagaimana mereka menjalankan kerajaan bisnisnya. Selama penyelidikan itu, Mike ada pada kesimpulan bahwa truk-truk itu pasti mengangkut barang selundupan, baik itu narkoba maupun uang tunai. Dan beberapa hari kemudian, Mike merencanakan penyerangan terhadap salah satu truk Hector menggunakan strip paku buatan sendiri yang terbuat dari paku dan selang taman. Perangkap itu pun kemudian ia pasang ke salah satu jalur yang nantinya akan dilalui oleh kurir Salamanca. Begitu sopir itu keluar untuk mengecek keadaan, sembari mengenakan topeng, Mike berhasil melucuti senjata pengemudi dan mengikatnya. Mike kemudian menggunakan gergaji untuk mengeluarkan uang cash sebanyak 250.000 US dollar yang disembunyikan di dalam ban truk. Pencurian itu membuat suasana hati Mike menjadi lebih riang. Dia menghabiskan sebagian dari keuntungannya itu untuk mentraktir semua pelanggan yang ada di bar. Hey, listen up everybody. This gentleman's buying a round for the house. Hanya saja kesenangan itu tak berumur panjang. Dalam sebuah pertemuannya dengan Nacho di tempat biasa, di sana Nacho menyadari kalau Mike pasti dalang di balik penyerangan pada salah satu kurir Hector. Mike tentu saja tak membantah tuduhan itu. Ia hanya menanyakan kenapa perampokan itu sama sekali tak diliput di dalam koran. Nacho tentu saja tersinggung dengan pertanyaan itu, karena menandakan kalau perampokan itu hanya ditujukan supaya polisi menangkap Hector. Tentu saja kalau Hector tertangkap, secara otomatis Nacho juga akan terlibat. Ketersinggungan itu bahkan sampai membuat Nacho berniat untuk mengambil pistol dari kantongnya. Hanya saja Mike kembali menenangkannya dengan mengatakan kalau urusannya dengan Hector akan selesai di saat ini juga. Kembali ke Jimmy, di mana pada saat itu Jimmy ingin melakukan pengakuan atas apa yang ia lakukan kepada kakaknya. Kim yang memang sudah tahu meski tanpa Jimmy mengatakannya, memilih untuk tak usah membahas permasalahan itu lagi. Hanya saja ketika Jimmy mulai merebahkan diri,
Kim mewanti-wanti kalau Chuck adalah orang cerdas yang pernah ia temui. Jadi kalau ingin berhadapan dengannya, pastikan kalau Jimmy benar-benar memastikan semuanya dengan sempurna. Mendengar kalimat itu, Jimmy kemudian mendatangi fotokopi guna memastikan kalau si tukang fotokopi itu menutup rapat mulutnya. Namun usaha Jimmy ini ternyata lebih dulu didahului oleh asisten pribadi Chuck yang saat itu terpantau tengah menginterogasi. Hingga setelah Jimmy memastikan kalau asisten kakaknya telah pergi, di sana Jimmy langsung mendatangi si tukang fotokopi untuk menyogoknya. Jimmy menerka kalau pria yang baru saja datang kemari pasti baru saja menunjukkan fotonya dan menanyakan apakah orang ini pernah datang kemari. Dan sekarang, dia pasti akan membawa bosnya yang mana dia adalah kakaknya untuk menanyakan pertanyaan yang sama. Jimmy kemudian memberinya $200 supaya si tukang fotokopi itu mengatakan tidak pernah melihat foto tersebut. He's going to ask you the same question. Did you see that guy the other night? Well, the answer is no. Dan benar saja, tak lama setelah itu terlihat Chuck mendatangi tempat fotokopi itu untuk menanyakan apakah pria dalam foto ini pernah datang kemari. Si tukang fotokopi kemudian menjawab persis seperti apa yang Jimmy perintahkan. Chuck tentu saja shock mendengar perbedaan pernyataan dari si tukang fotokopi itu. Padahal kata asistennya tadi, si tukang fotokopi ini mengafirmasi jika foto ini pernah datang kemari. Perbedaan jawaban itu tentu saja membuat Chuck cukup emosional. Suasana hati yang kurang bersahabat ditambah dengan paparan gelombang elektromagnetik di sekitar lokasi cukup menyita banyak energi dari dalam tubuhnya. Alhasil Chuck terjatuh dan tak sadarkan diri. Kejadian itu sama sekali tak pernah terfikirkan oleh Jimmy. Ya yang melihat Chuck tak sadarkan diri dari kejauhan, tentu saja merasa sangat bersalah. Seakan tak memperdulikan kalau penyogaannya tadi akan terbongkar, Jimmy langsung masuk ke toko fotokopi itu untuk segera menyelamatkannya. Call 911! Ernie, get out here! Yeah. Chuck, hey. Setelah mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit, beberapa jam kemudian Chuck mulai sadarkan diri. Di mana kata pertama yang Chuck katakan bukanlah ucapan terima kasih, melainkan menuduh Jimmy kalau dia pasti telah menyogok si tukang fotokopi itu. Karena tak ingin membahas permasalahan itu, Jimmy sama sekali tak menanggapi tuduhan Chuck barusan. Ia hanya bilang kalau Chuck akan dirawat di rumah sakit sampai penyakitnya sembuh total. Mike ini ternyata masih bernafsu untuk terus melakukan penyerangan terhadap Hector. Ia terus mencoba mengikuti mobil Nacho, yang pada saat itu mereka tengah berkendara menuju sebuah gurun pasir. Tak tanggung-tanggung, Mike kali ini membawa senapan sniper yang sepertinya akan ia tujukan kepada Hector Salamanca. Ketika dia berdiri di atas bukit, Mike menyaksikan kalau keluarga Salamanca tengah mengeksekusi supir truk yang kemarin baru saja Mike rampok. Begitu Mike melihat keberadaan Hector di sana, pandangannya ke Hector terhalang oleh Nacho yang kebetulan berdiri di satu arah bersamanya. Mike kemudian menjauh dari posisinya karena mendengar suara klakson mobilnya tiba-tiba berbunyi. Begitu ia mengecek mobilnya, di sana ia menemukan cabang pohon terjepit di kursi pengemudi dan catatan tulisan tangan di kaca depan bertuliskan jangan. Ketika Chuck diizinkan kembali ke rumah, Jimmy yang saat itu mencoba untuk menjenguknya terkejut ketika melihat seluruh ruang tamunya diselimuti oleh kertas aluminium foil. Seolah-olah Chuck ingin mencegah sinyal elektromagnetik untuk masuk ke dalam rumahnya. Saat dalam percakapan bersama Jimmy, Chuck juga mengungkapkan kekecewaannya pada dirinya sendiri atas kesalahannya dengan berkas Mesa Verde. Melihat kondisi kakaknya yang semakin hari semakin memburuk, tentu saja Jimmy sangat merasa bersalah dengan apa yang pernah ia lakukan terhadapnya. Jimmy kemudian mengakui bahwa semua tuduhan Chuck tentang berkas Mesa Verde itu memanglah benar adanya. You do realize you just confessed to a felony? I guess. But you feel better, right? Namun tanpa sepengetahuan Jimmy, Chuck ini memang sengaja memancing Jimmy supaya ia mengakui kesalahannya. Karena ketika Jimmy keluar, Chuck ternyata merekam semua pembicaraan itu menggunakan kaset audio.